Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah elektromagnetika. Ini merupakan mata kuliah dasar bagi teknik elektro sebenarnya, terkhusus di program studi teknik telekomunikasi dan teknik elektronika telekomunikasi. Di PCR sendiri, sekarang mata kuliah elektromagnetika itu ada pada dua program studi. Yang pertama adalah pada program studi Teknik Telekomunikasi D3 dan pada program studi D4 Teknik Elektronika Telekomunikasi. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tentang kontrak belajar beserta overview terhadap mata kuliah ini dan apa-apa saja materi-materi yang akan kita hadapi selama satu semester ke depan. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa memahami konsep dari medan listrik, kemudian medan magnet dan medan elektromagnetik. Mata kuliah ini ada 2 SKS, 2 jam per pekan pada semester 1 Teknik Telekomunikasi dan Teknik Elektronika Telekomunikasi. Nah, sebagai referensi, Anda dapat menggunakan yang pertama adalah listrik magnet 1. Jadi elektromagnetika ini adalah nama mata kuliah baru di kita, Teknik Telekomunikasi dan Teknik Elektronika Telekomunikasi. Sebelumnya nama mata kuliah ini adalah listrik magnet. Ya, sesuai dengan namanya ada elektro dan magnet gitu ya. Elektro ini maksudnya adalah medan listrik. Kemudian magnet maksudnya adalah medan listrik, dan elektromagnetik ini adalah medan listrik dan medan magnet. Jadi sebagai referensi untuk mahasiswa PCR bisa memperoleh di perpustakaan listrik magnet 1 yang telah ditulis oleh Bapak Nur Hamdi, kemudian listrik magnet 2 juga ditulis oleh beliau, Bapak Nur Hamdi, dan bisa diperoleh di perpustakaan Politeknik Kalteks Riau. Nah, sebagai sumber tambahan, Anda bisa menggunakan buku elektromagnetika, ya, karya dari Joseph E. Administer, kemudian penerjemah adalah Murjono, dan buku ini juga Anda bisa peroleh di perpustakaan PCR atau di internet juga ada. Ya, bisa dicari nanti e-booknya. Nah, kelebihan dari sumber tambahan ini, pada buku ini terdapat banyak contoh soal beserta pembahasan, kemudian pembahasannya yang cukup ringkas sehingga bisa cepat kita menuju inti dari pembahasan atau inti dari topik bahasan yang disajikan. Nah, sebagai sumber tambahan yang lain, ya, ini belum saya tuliskan di sini, adalah ini tambahan engineering elektro engineering electromagnetics, ya. William Hyde, ya. Karya William Hyde. Nah, Anda juga bisa peroleh di internet, ya. Silakan dicari e-booknya, ini juga cukup banyak, dan bisa untuk menjadi sumber tambahan. Silakan dibaca-baca untuk mendukung perkuliahan elektromagnetika ini. Adapun rancangan pertemuan dalam satu semester ke depan, ya, total pertemuan adalah 16, 2 ujian, ya, UTS dan UAS. Jadi total materi ada 14 pertemuan. Nah, pertemuan pertama yang merupakan video hari ini, yaitu
kontrak belajar, pengenalan mata kuliah, overview tentang elektromagnetika. Kemudian pertemuan kedua nanti kita masuk ke vektor, sistem koordinat. Selanjutnya hukum kolom sampai ke pertemuan ke-8 nanti UTS. Ya, UTS. Jadi UTS ke belakang, maksudnya pertemuan 1 sampai pertemuan 7, ini khusus membahas tentang medan listrik. Nah, sementara pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-13, ya, 9 sampai 13, ini dulu. Kalau ini dasar ya, ini adalah dasar. Ini dasar, kemudian ini khusus medan listrik. Kemudian pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-13 ini adalah medan magnet, dan dua pertemuan terakhir adalah medan elektromagnetik. Kira-kira pembagiannya seperti ini. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan semua topik perkuliahan ini. Sekali lagi, ini tergantung kepada ya kita semua, tidak tergantung kepada saya sendiri, tapi tergantung kepada Anda sebagai mahasiswa juga. Kalau bisa cepat ya, kalau Anda bisa cepat memahaminya, tentu dari topik ke topik saya bisa lanjutkan dengan lancar ya, dengan normal sesuai dengan timeline yang sudah kita rencanakan. Tetapi jika Anda lambat ya, ada kendala misalkan, atau ya mungkin karena sesuatu hal sehingga tidak bisa memahami dengan baik, ya tentunya tidak ada gunanya juga saya selesaikan sampai akhir. Nah, maka nanti akan saya sesuaikan dengan kondisi pada saat mata kuliah ini kita langsung ya kita laksanakan. Nah, baik, kita langsung ke pertemuan pertama ya, dengan judul maksudnya materi pertama dengan judul pendahuluan medan elektromagnetik. Nah, what is electromagnetics? Jadi slide yang saya pakai ini adalah slide resmi dari buku William Hyde, Engineering Electromagnetics, sehingga ini betul-betul slide asli dari buku beliau, dan mungkin ada beberapa susunan yang saya rubah ini untuk mempermudah pemahaman. Nah, kalau kita ditanya apa itu electromagnetics, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa electromagnetics ini sebenarnya terdiri atas elektro, kemudian magnetics ya. Jadi elektro ini adalah listrik, kemudian magnetics ini adalah magnet. Namun ada kalanya ini tidak bisa kita pisah. Jadi elektromagnetics ini kita gabung. Ya. Nah, pada saat kapan nanti saya jelaskan belakangan. Nah, dari gambar ini, dari gambar animasi di slide ini, itu ada dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang warna biru, yang kedua adalah gelombang warna hijau. Nah, gelombang warna biru dan hijau ini adalah representasi dari kedua medan ini, medan listrik dan medan magnet. Nah, pertama kita ke medan listrik dulu. Apa itu medan listrik? Nah, medan listrik ya, medan itu adalah pengaruh ya. Ya, medan tempur berarti daerah ya, daerah tempat bertempur. Jadi kalau medan listrik, daerah yang mendapat pengaruh listrik, ya pengaruh gaya listrik. Nah, medan listrik ini disebabkan ya atau diproduksi oleh kehadiran adanya partikel bermuatan listrik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa suatu atom terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Nah, kalau pada suatu atom tersebut kelebihan elektron, maka atom tersebut akan bermuatan negatif ya, atau sering disimbol seperti ini ya, negatif, dan cenderung untuk menerima pengaruh muatan positif dari luar.
Jadi kalau kita gambarkan garis-garis gaya muatannya, dia arahnya ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau muatan negatif. Tapi kalau suatu atom, ya atom ini kan penyusun suatu benda. Ya. Kalau suatu atom itu kelebihan muatan positif, maka ya berarti atom tersebut disebut dengan partikel bermuatan positif. Secara simbol dia seperti ini. Dan cenderung untuk melepaskan muatan. Jadi arah-arah gaya listrik, garis-garis gaya listriknya lebih kurang seperti ini keluar. Nah, tetapi kalau jumlah elektron dan protonnya imbang, ya, sama, maka nanti dia akan bermuatan netral, ya, tidak positif dan tidak negatif. Nah, garis-garis gaya listrik ini, ya, garis-garis gaya listrik ini kerapatannya itu tergantung dari nilai muatannya. Jadi semakin rapat garis-garis ini, kalau semakin rapat, misalnya seperti ini, ya, berarti ini semakin rapat, maka nilai muatannya juga semakin besar. Ya. Satuan dari muatan itu kolom. Jadi misalkan ada suatu muatan listrik berkapasitas 100 nanokolom, kemudian satu lagi misalkan 10 nanokolom, positif ya, positif 10 nanokolom. Ya, berarti muatannya lebih sedikit dan garis-garis gayanya juga lebih jarang. Nah, gitu ya. Medan listrik adalah suatu daerah di mana garis-garis gaya ini masih ada. Ya, kita lihat, misalkan pengaruh gayanya dari sini, dari sumber sini, misalkan saya contohin di tengah ini, dari sini sampai ke sini. Ya, berarti medan listrik itu ada sampai di sini. Tetapi kalau misalkan dari sini ternyata bisa sampai ke sini. Nah, berarti medannya sampai di sini. Jadi medan listrik itu adalah daerah di mana masih terdapat pengaruh garis-garis gaya listrik. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, medan listrik ini bisa disebabkan oleh muatan diam dan bisa juga disebabkan oleh muatan bergerak. Nah, kalau ini kan muatannya diam. Nah, muatan bergerak seperti apa ya? Berarti muatan ini berpindah. Oke, nah muatannya berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Mengenai pergerakan muatan ini nanti akan saya bahas berikutnya di magnetic field. Nah, kalau magnetic field, medan magnet, ya, medan magnet ini disebabkan oleh pergerakan dari partikel bermuatan atau pergerakan dari muatan listrik. Jadi kalau medan listrik tadi ya itu adalah muatan bisa disebabkan oleh muatan diam dan muatan bergerak. Sementara di sini ya, di sini disebabkan oleh ini motion of electric charge ya. Nah, pergerakan dari muatan listrik. Jadi muatannya itu ya misalkan ini muatan positif dia bergerak. Nah, bergerak misalkan ini ya, bergerak terus bergerak. Jadi kalau dia hanya diam, maka yang timbul itu hanya medan listrik. Tapi kalau dia bergerak, maka yang timbul ya itu adalah medan listrik ya simbolnya E dan medan magnet simbolnya H. Oke. Medan listrik dan medan magnet ya. Nah, ini karena dia besaran vektor, jadi saya beri tanda panah di atasnya. Karena medan listrik itu adalah besaran vektor dan medan magnet adalah besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah. Saya kasih ini. Jadi itu lebih kurang perbedaan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, ketika medan listrik dan medan magnet ini sudah tidak bisa dipisahkan, ya, maka ya disebut dengan medan elektromagnetik. Nah, kapan itu medan listrik, medan magnet itu bisa dipisahkan? Ya, medan magnet, medan listrik bisa dipisahkan ketika jaraknya adalah 1/6 lambda. 1/6 lambda. Nah, kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 1/6 lambda. Lambda ya, ini adalah panjang gelombang. Gelombang seperti apa? Saya kira ini sudah didapatkan di
mata pelajaran fisika sewaktu sekolah lanjutan atas atau sederajat gitu ya. Nah, tapi kalau jarak pengaruhnya, ya, jarak pengaruh, ya misalkan ada sumber, ya di sini ada sumber, ya, ada source gitu ya. Nah, kalau jaraknya ini masih dalam 1/6 lambda, 1/6 lambda, maka daerah sini itu antara E dan H, ya, E dan H masih bisa kita pisahkan. Nah, tetapi kalau sudah jaraknya lebih, artinya sudah ke arah sini, ya, lebih dari 1/6 lambda, maka E dan H sudah tidak bisa kita pisahkan, ya. Jadi ini adalah elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Jadi seperti itu ya, lebih kurang penjelasan tentang medan listrik dan medan magnet. Oke. Nah, hampir semua peralatan-peralatan listrik, ya semua, bukan hampir ya, semua peralatan listrik itu tidak lepas dari adanya pengaruh medan listrik dan medan magnet ini, kinerjanya. Jadi kalau medan listrik dan medan magnet ini sudah tidak ada, partikel bermuatan sudah tidak ada, maka semua materi-materi, semua peralatan-peralatan yang basically electronics, ya, yang pada dasarnya adalah barang-barang elektronik atau bekerja berdasarkan sistem elektronika, maka itu akan menjadi mati semua. Ya, kalau medan listrik, medan magnet, ya, itu dicabut, ya, tidak ada, dicabut oleh Yang Maha Kuasa, maka ya pesawat, ya, itu akan menjadi besi tua, senapang otomatis, tank itu akan menjadi besi tua, kemudian kita akan kembali gelap, tidak ada listrik, ya, tidak bisa berkomunikasi jarak jauh via handphone, ya, via telepon. Ya, kalau medan listrik dan medan magnet itu sudah tidak ada lagi, maka perlu bagi kita untuk mempelajari ini, ya, guna memanfaatkan keberadaan medan ini untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup manusia. Nah, tadi saya pernah menyampaikan lambda. Lambda, ya, itu adalah panjang gelombang atau wavelength. Ini sama dengan lambda. Ya, lambda. Oke. Nah, satu lambda itu adalah dari satu posisi menuju ke posisi yang sama. Kalau di sini berarti dari satu puncak ke puncak berikutnya. Nah, boleh juga menghitung dari sini, ya. Nah, dari puncak agak turun ke puncak agak turun yang satunya lagi. Boleh juga dari sini, dari 0 sini menuju ke 0 sini, atau boleh dari lembah sini ke lembah sini. Nah, silakan. Itu satu lambda. Yang penting posisi mulai dan posisi akhir itu sama. Maksudnya pada kondisi yang sama amplitudonya, gitu ya. Kalau misalnya ini amplitudonya setengah maksimum, maka di sini juga setengah maksimum sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri di sini ya, tapi yang sebelah kanan di sini. Oke, itu satu lambda ya, satu lambda. Nah, satu panjang gelombang. Oke, satu panjang gelombang. Nah, jarak antara titik sini ke titik sini, titik mulai ke titik akhir, misalkan puncak A ke puncak B, ya, satu lambda itu juga disebut dengan satu periode, sama dengan satu periode. Oke, satu periode. Nah, sedangkan frekuensi, ya, frekuensi adalah 1/T. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang, ya, dalam satu detik. Jumlah gelombang dalam satu detik. Oke. Nah, kenapa kita mempelajari elektromagnetika ini? Ya, kalau kita lihat, ya, dari gambar yang ada di slide, bahwa ya medan listrik, medan magnet itu berada di mana-mana gitu ya, dan di sekitar kita, berada di mana-mana
dekat di sekitar kita. Nah, kita lihat saja misalkan ya manusia, ya diri kita sendiri. Kita juga mengeluarkan, karena di tubuh kita mengandung partikel bermuatan, ya ini ya, partikel bermuatan, ya tentu kita mengeluarkan medan listrik. Nah, jadi buktinya apa? Buktinya kalau misalkan penggaris kita gosok-gosok ke rambut, maka muatan dari rambut kita itu akan pindah ke penggaris. Sehingga kalau penggaris itu kita tempelkan ke potongan kertas, maka potongan kertas itu akan ditarik. Atau misalkan pada suatu ketika kita menghidupkan radio broadcast analog, ya, maka kita dapati misalkan siarannya bersih. Nah, tiba-tiba ada seseorang dari teman kita, saudara kita, atau manusia lainnya dekat ke antenanya. Nah, tiba-tiba suaranya jadi kresek-kresek. Nah, itu artinya radio tersebut mendapat pengaruh medan listrik dari tubuh orang yang dekat kepada antena tersebut. Ya, sementara untuk kebutuhan-kebutuhan komersil, kebutuhan-kebutuhan manusia, ya kita bisa lihat ya, ada ini ya, radio FM, kemudian open microwave, ya ini gelombang pendek ya. Nah, kemudian ini listrik ya, radar. Nah, ini masuk radio ya, radio termasuk BTS nanti ya, Base Terang Superstation untuk komunikasi seluler, handphone, termasuk ini sinar X, sinar elemen radioaktif ya, sinar gamma. Nah, itu semua adalah spektrum ya. Spektrum itu frekuensi, itu adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang ada di sekitar kita dan sangat dekat dengan kita ya, dan di mana-mana. Nah, oleh sebab itu kita perlu mempelajari ini, sehingga kalau kita belajar medan elektromagnetik ini, kita bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan hidup manusia ya, untuk kebaikan, untuk kemudahan ya, kegiatan-kegiatan atau keberlangsungan hidup manusia. Dengan adanya pemanfaatan dari elektromagnetik ini, gelombang elektromagnetik ini, kalau dulu mungkin berkomunikasi susah, nah sekarang sudah bisa berkomunikasi tanpa ada batas ya. Sekarang mau berkomunikasi ke luar negeri ya, ke ujung dunia, kita bisa melakukan, yaitu karena adanya pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik ini. Kemudian dulu untuk penyimpanan data, penyimpanan file susah karena butuh lemari yang besar untuk menyimpan dokumen-dokumen. Maka sekarang dokumen-dokumen tersebut bisa disimpan secara digital dalam suatu memori. Nah, memori itu ya merupakan ya pemanfaatan dari elektromagnetik. Nah, ini aplikasi yang lebih lanjut tentang elektromagnetik ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi ya, microwaves ya. Microwaves ini ya bisa untuk antena ya, antena microwave links ya, bisa juga untuk open microwave, tapi itu beda prinsip ya, beda prinsip kerja. Namun aplikasi ini tetap basicnya adalah elektromagnetika. Kemudian kita lihat ada X-ray ya, sinar X ya, sinar X, kemudian antena untuk berkomunikasi, sinar X untuk apa? Untuk ronsen ini ya, untuk ronsen. Nah, kemudian mesin-mesin listrik ya, plasma dan lain-lain ya, televisi ya, ini semua adalah pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Nah, bisa juga kita lihat ya, untuk apa? Untuk trafo gitu ya, trafo. Jadi trafo itu fungsinya sebagai penaik atau penurun tegangan ya. Kalau kita lihat di sini, misalkan di sini tegangannya rendah ya, misalkan di sini 20 volt gitu ya. Nah, di sini bisa mungkin 220 volt ya. Atau sebaliknya, dari 220 volt, dari misalkan berapa
20 kV 20 kV mau kita turunkan menjadi 220 volt. Nah, ini trafo. Ini juga merupakan aplikasi dengan memanfaatkan elektromagnetika, induksi medan magnet ya. Induksi medan magnet, induksi pada dua kumparan ini, kumparan primer dan kumparan sekunder ya. Nah, kemudian apalagi untuk ya ini for melting ya, heater for melting, forging, annealing, surface hardening, soldering ya, untuk pengerasan, untuk soldering operation, kemudian untuk mobile phone ini mobile phone ya, seluler yang kita pakai pada saat ini ya. Nah, HP ya. Kemudian sistem komunikasi satelit ya. Jadi kita untuk komunikasi lintas benua, lintas pulau, kita bisa menggunakan satelit ya. Satelit, radar, laser. Nah, ini banyak. Semua itu adalah aplikasi dari elektromagnetika. Kemudian kalau untuk transportasi ya, kereta cepat ya, untuk kereta api listrik ya, kereta api listrik, kereta api magnetik ya, ini bisa bergerak dengan kelajuan atau dengan kecepatan tinggi. Nah, saya kira cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan kedua, kita lanjutkan dengan analisis vektor dan sistem koordinat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.